Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua. Salawat beriringkan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat Nurani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan, yang dimana pada bulan ini kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebelum masuk ke kisah Nabi Sulaiman, marilah kita mengingat sedikit tentang ibadah puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal yang membatalkan dari fajar hingga maghrib. Puasa melatih kesabaran, kejujuran, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah nabi dan raja yang diberi banyak mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti memahami bahasa hewan dan memimpin kerajaan besar yang taat kepadanya. Suatu hari, burung hutut datang membawa kabar tentang negeri Sabah yang dipimpin oleh Ratu Balqis, yang rakyatnya masih menyembah matahari. Mendengar kabar itu, Nabi Sulaiman mengirim surat yang berisi ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyombongkan kekuasaan. Ratu Balqis yang bijaksana tidak langsung marah, melainkan bermusyawarah dengan para pembesarnya sebelum mengambil keputusan. Akhirnya, Ratu Balqis memutuskan datang ke istana Nabi Sulaiman untuk memastikan kebenaran. Dengan izin Allah, singgasananya berhasil dipindahkan ke istana Nabi Sulaiman sebelum ia tiba, sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saat melihat keajaiban dan kemegahan istana Nabi Sulaiman, Ratu Balqis sadar bahwa kekuasaan tersebut adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ia pun beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis mengajarkan bahwa kekuasaan dan kemegahan bukanlah alasan untuk sombong, melainkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kisah Nabi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Tetap saksikan terus Nurani, narasi ulama, rasul, dan insan teladan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.